Diamond ini kan value-nya dinilai dari 4C kan. Sama aja kayak manusia nih, kalau semakin mulus, semakin cantik, semakin mahal. Gitu. Saya cari kerjaan jadi waitress. Ya. Tapi baru berapa hari kerja mungkin gak ada pengalaman, aku dipecat. Welcome to Uncensored with Andini Effendi. Saya akan membahas soal diamonds dan hidup yang ternyata tidak sebling-bling diamondnya sendiri bersama dengan founder dari Passion Jewelry, kawan saya Airin Tanu. Inilah Uncensored with Andini Effendi. Welcome to Uncensored, Airin Tanu. Halo Andini. Aduh senang banget, Iya. senang banget yang kinclong Thank you for datang. inviting me. Of course. Biasanya lebih kinclong lagi. Ini soalnya dari kantor, jadinya ya gitu. Kalau aku ke butik lebih keren. Selalu kinclong kalau kamu nggak pernah ngeliat Airin tuh nggak Masa? gemerlap. Nggak Iya. gemerlap. Tapi sebenarnya banyak pasti cerita sampai akhirnya kamu bisa jadi kayak sekarang ini gitu, yang pengen banget aku sharing ke orang-orang. Supaya, karena aku yakin sebenarnya nih Airin tuh banyak banget yang bisa memberikan energi positif dan manfaat buat banyak orang gitu loh. Semoga ya. Semoga. Kamu nggak ternyata kita seumuran. Yes. Kamu setahun lebih tua dari Betty lah ya, Betty kita setahun lebih tua dari aku. Kamu Aries bintangnya. Iya. Anak keberapa dari berapa Kedua. bersaudara? Aku anak bungsu, jadi aku cuma punya cici satu. Oke. Dan orang tua asli Jakarta. Ya Jakarta yang seputar lah ya. Papa sih Tangerang lahirnya, cuman kakek nenek kan dari China langsung. Kalau mama lahir di Bandung tapi besar di Jakarta. Oke. Nah kamu itu dari kecil, ceritain Derin masa kecilmu gimana? Apakah memang dari dulu kamu udah glamour gini? Well, I'm not born in a silver spoon for sure gitu loh. Jadi ya orang tua aku tuh dulu waktu papa menikah sama mama itu memang orang tuanya sudah nggak ada. Jadi karena dia ber-12 saudara, dia anak ke-10, dia basically dia start nggak punya apa-apa lah. Dia married, dia nggak punya apa-apa gitu. Ya susah banget sih mereka itu. Aku udah tahu lah pokoknya ceritanya panjang sampai mereka akhirnya tuh dikasih satu pondokan rumah yang di sebelah kandang ayam lah. Itu sebenarnya pondokan kandang ayam lah gitu. Cici saya lahir di situ katanya. Jadi judulnya tuh cici kamu lahir di kandang ayam gitu. Kalau kamu lahirnya? Aku udah mendingan lah di mungkin bukan rumah sakit ya, masih Puskesmas gitu kayak macam gitu kali ya. Iya. Bukan kayak smaller version of rumah sakit, tapi sih dibilangnya Klinik lah kayak gitulah. Oke. Dulu. Dan aku sempat hampir meninggal waktu itu karena peralatannya mungkin terbatas. Jadi kata papa saya kurang air kurang udara, terus mesinnya rusak tuh yang tabung itu. Jadi dia yang benerin. Astaga. Sampai biru muka aku. Dia bilang ini kamu makanya kayak kurang air, namanya airin, diairin gitu ya. Oh my God, gitu. Iya, karena muka kamu tuh udah biru, udah mau mati. Terus ya akhirnya gak ada teknisi. Papa yang kutak-katik sendiri tuh mesin bener, baru bisa nafas gitu. Oh my God, jadi nama panjang kamu tuh apa? Airin Tanu sih. Udah Airin Tanu. Airin tuh kan depannya air, belakangnya Y, bukan Irene kan, Airin gitu. Oh, Tanu papa. Tanu dari marganya papa. Dari marga papa. Nah, kemudian kamu sekolah sampai SMA Jakarta? Sampai SMP. Aku pas ada umur 13, ya mungkin pada saat aku menuju SMP, usaha orang tua udah mendingan ya. Karena mereka benar-benar aku lihat sih pekerja keras. Dua-duanya nih kerja? Sangat, ya. Mereka bekerja bareng lah gitu, ngerintis bareng, bekerja bareng. Dan memang benar-benar aku lihatlah pengorbanannya dari segi waktu tiap hari bisa sampai jam 2 pagi. Kelola dulu kan punya supermarket juga tuh, tapi benar-benar tuh supermarket tuh kayak mereka tuh benar-benar spekulasi banget gitu loh. Belum punya pengalaman tapi langsung bangun supermarket gitu yang di Tangerang yang lumayan besar. Akhirnya ya sempat jatuh juga gitu. Itu mereka benar-benar kerja sampai jam 2 pagi gitu loh, ngurusin. Ya ada yang banyak masalah deh yang saya tahu gitu loh. Mama saya juga sempat stres. Pernah tengah malam digedor-gedor sama debt collector. Ya kan kayaknya ngutang bank juga kan dulu untuk membuka usaha gitu. Jadi saya juga rasanya takut karena dulu tuh pintunya tuh kayak macam garasi. Iya. Kan rumahnya kan kayak rumah lama yang depannya toko, kios. Jadi orang tua aku bisnis
listrik, jual peralatan listrik lah. Papaku juga kontraktor nih listrik. Nah depannya dalamnya sebenarnya itu gudang gitu, tapi jadi ada kamar, jadi kita tinggal di situ gitu. Waktu SD tuh saya pernah ngerasain itu. Oh, dan kamu kan cewek nih berdua anak-anaknya. Didikan orang tua tuh gimana? Mungkin karena mereka sangat sibuk ya, kita untuk ngobrol itu memang sangat sedikit ya waktu saya kecil. Terus ya basically mungkin karena aku melihat mereka bekerja keras, jadi itu kayak udah menjadi suatu patokan dari sisi kayaknya gue nggak mau kayak mereka nih. Gue nanti kalau kayak misalnya punya duit sendiri, aku mesti much better gitu loh kehidupannya gitu loh. Jadi kayak udah menjadi sebuah patokan for me to change my life juga sih. Kalau dari segi didikan ya, aku sama Cici waktu kecil sering ribut. Kakak sih Cici ya. Sering berantem gitulah masa kecil. Keras nggak? Keras banget. Pernah digebukin juga, dipukulin. Iya. Kan zaman dulu kan sistemnya disabot lah, disetrap lah gitu loh. Pakai sapu lidi lah. Pernah juga. Galak. Dan mungkin karena mereka masih muda, kan orang tua masih muda nih umurnya. Mungkin waktu punya aku kan masih 20-an. Kakak kayaknya waktu punya Cici 24. Sama sih sebenarnya kayak aku. Terus masih stres juga, jadi lebih emosional kali ya. Mungkin kalau ngeliat anaknya bandel atau apa gitu, jadi ya galak lah. Sempat suruh kerja nggak di toko tuh? Enggak, cuman aku suka kepo sih. Aku suka iseng, jolanin ikut-ikutan gitu. Cuman kan ya sebenarnya enggak sih. Enggak, tapi kamu udah kayak fasih dengan keadaan itu, keadaan toko. Iya mungkin aku demen emang anak yang aktif kan dari kecil. Jadi kayak misalnya ngegulung kabel aja aku bisa lancar banget. Jadi kan mereka banyak kabel, banyak apa gitu. Jadi kadang-kadang aku ikut ngegulung gitu. Oh wow, oke. Tapi papa mama lebih manjain nggak ke kamu? Enggak sih. Aku selalu memakai barang-barang yang bekas kakak sendiri. Jadi misalnya baju sekolah dan seragam pun aku nggak pernah dibeliin baru, pasti bekas gitu loh. Terus buku juga sama. Gitu. Jadi dibilang manjain sih enggak sih. Aku nggak pernah dibeliin barang-barang yang aku inginkan. Misalnya contoh dulu ada Barbie baru keluar kayak gitu. Zaman kita banget tuh Barbie. Barbie itu semua teman-teman punya, aku belum punya gitu. Jadi kayak seperti itu. Jadi kayak sampai detik aku mencari duit sendiri, kayaknya aku belum, maksudnya beli baju pun gitu, ya nggak pernah dibeliin barang branded, pokoknya ya biasa-biasa aja gitu. Ya, dan mama waktu itu ini nggak, koleksi perhiasan nggak? Nggak, aku taunya sudah menjelang, aku udah agak gedean lah umur 13, ya maksudnya pas udah mulai ke Australia, mereka udah lumayan settle. Baru tuh dia beli-beli perhiasan gitu loh. Yang perhiasan pertama yang dia pernah kasih ke aku itu salib. Ada diamondnya kecil-kecil gitu loh. Jadi itu sih yang menjadi suatu kenangan pertama gitu. Tapi kayaknya cuma satu-satunya itu yang dia kasih ke aku juga. Oke, itu jadi diamond pertama kamu gitu sebenarnya. Iya kan? Terus kamu kuliah tadi di Australia? SMP. Oh SMP, oke. Ya tapi kalau dibilang masa kecilku itu menyenangkannya gimana, mungkin adalah happy moments. I'm not saying aku tuh selalu hidup dalam kesedihan atau gimana. Tapi juga sekarang orang tuaku kan divorce. Dari mereka, dari aku kecil pun sebenarnya juga mereka udah gak akur sih gitu. Dalam hubungan yang, kalau dibilang hubungan yang kurang harmonis lah. Ya. Apa yang kayak kamu ingat sampai akhirnya kayak kamu bilang aku nggak pengen bisa kayak gini gitu nantinya kalau aku nikah atau aku jadi orang tua? Iya pada saat aku masih kelas 3 SD, kalau nggak salah 4 SD deh waktu itu. Yang aku melihat sendiri mereka ribut sampai lumayan fatal, sampai waktu itu mama tuh, sebenarnya aku nggak pernah cerita ini nih. You're the first one yang aku cerita. Tapi semoga ini bisa merubah lah ya, merubah nasib orang yang juga mungkin mengalami hidup yang sama juga. Mama tuh pernah kunci diri di kamar, somehow kayak ada kecurigaan kenapa dia
mengunci diri di kamar, ternyata dia udah pegang baygon. Seperti itu. Itu kamu yang nemuin? Enggak sih, papa dobrak pintunya, tapi kan aku di sini, I was there gitu loh. What went through your mind ketika kamu menyaksikan itu? Ya, satu sisi aku mikir aku mesti bisa mandiri. I cannot depend on them. Jadi aku mesti hidup membuktikan, show it to myself bahwa aku tuh bisa. Karena aku memang mungkin aku orang yang punya kemauan tinggi sih. Itu kamu umur berapa Torin? Kelas 3 SD. Wow. Kamu lebih dekat sama yang mana nih, mama atau papa? Kalau dibilang dekat sih sama aja ya. Sama aja. Setelah kejadian itu kamu pengennya udah langsung drive kamu untuk mandiri? Ya, karena ya akhirnya ya I know they have problems ya kan. Ya aku cuman mikir ya aku nggak perlu konsul sama mereka tentang masalahku. Aku hadapin aja gitu. Even aku sekolah, ya aku dapat nilai bagus atau apa gitu, kayaknya mereka juga nggak pernah ngecek. Maksudnya mereka udah percaya aja sih gitu. Wow. Sama Cici hubungannya gimana pas udah kuliah itu? Nggak kuliah sih, aku SMP kan di SMP. Australia. Pada saat aku ke Australia sebenarnya aku lebih happy. Walaupun sendiri dikirim ke sana gitu. Iya. Jadi SMP Australia sampai SMA? Sampai kuliah. 10 tahun. Jadi udah pisah sama orang tua lah ya pada saat itu? Iya, on and off. Mereka kadang masih nengokin lah gitu. Bukan berarti mereka nggak sayang kita. Sebenarnya mama tuh orang yang sangat khawatir banget deh gitu. Kalau misalnya kita pergi gitu selalu diteleponin kayak gitu-gitulah, khawatiran. Cuman ya memang dia sibuk juga gitu loh. Jadi ya aku juga pas di Australia awalnya kan kita homestay terus kebetulan dapat orang hostnya itu yang kurang baik juga. Oh ya ampun. Serius? Ya dia bukan orang Australia sih ya, mungkin orang Hong Kong. Jadi makan dibatasin, terus kayak kita mesti bersih-bersih sendiri. Terus waktu itu aku baru umur 13 tahunan gitu kan, awal-awal ke sana terus kena chicken pox, cacar air. Baru hari kedua kan nggak boleh kena matahari, nggak boleh, pokoknya mesti ini kan. Tapi karena hari itu harus jatuh tempo bayar dia gitu, saya harus ke ATM, disuruh ke ATM keluar apa segala macam gitulah. Oh my God. So tough, yes. Wow. Kamu nggak minta pulang tuh pada saat itu? Enggak. Oh ya? Enggak. Even waktu aku dikirim pun aku nggak ada nangis sih. Maksudnya it's my chance gitu, itu peluang aku gitu loh. Jadi ya aku di sana ya survive aja sih, kita survive kan, namanya umur 13-14 dikirim tetap walaupun kita homestay ya berarti kan semua kita harus beres-beres sendiri. Cuci baju sendiri, cuci piring, semua mengerjakan urusan kita sendiri gitu. Jadi aku belajar juga sih, dari situ sangat mandiri. Sampai akhirnya ya mengalami hal-hal seperti itulah ya, kayak misalnya pada saat kita sakit mesti take care diri kita sendiri gitu loh. Walaupun ada Cici kan masing-masing namanya masih kecil gitu loh. Ya akhirnya ya berjalan dengan waktu, Cici saya ribut tuh sama yang punya host homestay-nya kan. Cici saya orangnya juga keras kan, jadi kayaknya kita sering dibully, akhirnya dia melawan. Wow. Akhirnya kita pindah beli rumah, orang tua udah lumayanan lah, mereka bisa mampu beli rumah sendiri. Akhirnya kita pindah rumah, saya tinggal sama Cici saya. Ya mama kadang kirim orang lah bolak-balik, tapi juga nggak bisa all the time. Jadi banyak kan ya aku sama Cici aku. Yaitu masak sendiri, belanja sendiri. Pokoknya ya sampai bill-bill rumah ya aku mesti take care. Kayak bayar listrik, bayar air. Apa kan kita kalau zaman dulu nggak kayak sekarang. Kita harus ke post office, bayar gitu loh. Itu. Saya setiap kali ke sekolah itu jalan kaki. Setiap satu kali perjalanan itu kurang lebih 45 menit. Karena jarak tempuhnya 3,5 kilo. Nggak dibeliin mobil? Belum bisa nyetir kan, masih underage. Ya. Terus kalau naik bus, kebetulan nggak ada bus yang lewat area saya waktu itu. Jadi ya basically aku harus jalan kaki, pergi dan pulang atau naik sepeda.
Oke, tapi kamu happy nggak waktu itu ngejalanin itu semua? Um, ya happy-happy aja ya. Ya ada moments di mana kita down pasti. Tapi ya akhirnya karena di sana kan lumayan sepi. Jadi untuk mengisi kesepian itu, karena jam 5 sore tuh semua udah tutup. Di kota apa ini? Di Perth. Oh di Perth, oke. Ya semua sih, Australia kan jam 5 udah tutup semua, bener-bener udah tutup. Daripada saya repot masak, saya cari kerjaan jadi waitress di restoran. Itu pekerjaan pertama? Pekerjaan pertama saya udah dapet di restoran Chinese food. Seneng banget sih rasanya dapet gitu kan, umur 15 tahun. Dapat berapa tuh waktu itu, ingat gak gajinya? $6 per jam kayaknya. Dia hitungannya kan per jam, part time lah gitu. Tapi baru berapa hari kerja mungkin gak ada pengalaman, aku dipecat. Gara-gara mecahin gelas. Karena kan di sana tuh apa ya, waitressnya pas-pasan. Terus kayaknya pas jam hektik tuh, jam rame tuh semua kayak wah rame banget deh gitu kayaknya. Itu mesti bener-bener gesit kan. Terus ngeliatin orang kan piringnya gede-gede tuh. Kita harus taruh piring dua-dua gitu. Ya akhirnya kan ya belum biasa kali ya mungkin. Kapok gak abis itu kerja lagi? Sedih banget. Sedih banget kan, dipecat. Sedih deh pokoknya nangis gitu kan. Kayaknya diomelin terus dipecat, diusir gitu kan. Kayaknya gimana sih gitu kan. Tapi ya after that ya aku ngelamar lagi. Dapatlah di restoran Indonesia. Jadi pelayan juga? Pelayan waitress juga. Oke. Nah dari situ lumayan tuh, maksudnya belajar nggak serame Chinese food lah. Kalau Chinese food rame banget, kalau Indonesia masih ya satu-satu. Tapi kan jadi belajar kan, jadi kita melatih lebih lancar lah gitu. Nah sampai ya aku terus cari-cari kerja lah, jadi bisa seminggu tuh bisa 2-3 kerjaan lah gitu. Jadi kasir juga di Oriental Shop tiap weekends gitu loh. Jadi aku juga sampai akhirnya aku menjelang kuliah, SMA ke kuliah tuh aku suka jualan. Tiap kali libur jualan di market. Jualan apa? Dulu awalnya tuh temen best friend aku sih bawa stiker-stiker kayak itulah dari China atau gimana gitu loh. Lumayan laku tuh di market. Kita set up jam 5 pagi, ya pokoknya aku kerja buat dia lah istilahnya gitu. Set upnya jam 5 pagi, selesainya jam 9 pagi. Tapi kita ada waktu berarti 3 jam 4 jam jualan dong. Itu laku banget. Tapi rebutan tempat, jadi semakin kita siang, semakin dapat tempat yang jelek gitu loh. Jadi ini sistemnya kayak kaki lima. Di market kaki lima gitu. Namanya Canning Fell Market. Wow. Ya, tapi dari situ aku jadi ada ide. Aku pengen bikin jewelry sendiri, aksesoris sendiri gitu. Karena aku seneng art. Jadi aku berlanjut tuh sampai aku kuliah, aku jualan sendiri produk aku. Bikinnya apa waktu itu aksesorisnya? Masih ya perak-perak gitu sih, pernak-pernik, kadang dari beads, kadang dari campuran bulu-bulu, aku mix dengan kan dulu anting bawahnya bulu kayak bulu kemonceng sih sebenarnya, tapi lucu gitu loh. Ya itu aku bikin-bikin kayak gitu jadi. Padahal major kamu bukan art, design gitu? Aku waktu balik lagi ya, waktu year 9 or 10 gitu ya kan. Jadi aku dari year 8 itu selalu ngambil art karena aku senang banget art itu bikin aku tuh kayak relax gitu, kayak calm my minds gitu. Nah aku sempat ditawarin scholarship art untuk ke UK waktu aku grade 10. Cuman aku tolak. Itu jadi memang dasarnya udah ada jiwa seni ya. Gitu. Tapi ya akhirnya di instead of art, aku akhirnya ngambil jurusan engineering. Wow. Di engineering di Kertin. Wow. Computer System Engineering. Apa engineering? Computer System. Jadi komsai. Wow, oh my God. Nah, tapi waktu kamu lagi kerja itu sebenarnya bukan, apakah memang kamu iseng aja atau memang harus cari duit pada saat itu? At that time sebenarnya dari duit jajan yang dikasih orang tua udah cukup. Ya. Orang tua udah lebih mapan. Karena usahanya udah lumayan berhasil lah mereka. Jadi aku juga, mereka udah lebih settle. Ya aku juga hidup lebih comfortable lah gitu kan. Udah punya rumah, terus
dikasih pas aku umur 17 juga bisa nyetir gitu loh, udah jauh lebih mendingan. Jadi aku jualan itu sebenarnya juga buat saving duit aku gitu. Jadi aku beli-beli ya kalau misalnya mau belanja jadi ada duit yang utuh di saving gitu, Iya. tapi juga punya duit sendiri gitu. Emang kamu udah belajar investing Emang aku seneng cari duit sih. Seneng cari duit, iya. Dan itu akhirnya pas kamu di kuliah, disitulah kamu ketemu Calon suami. calon suami. Iya. Calon suami yang sekarang jadi bisnis partner kamu Iya. juga. Iya kan? Kita sebenarnya berteman baik dulu sih. Pas ceritanya akhirnya bikin bisnis bareng tuh gimana? Kita sama-sama kalau engineering ini kan orangnya nggak banyak, paling ya kita dari first year sampai akhir tuh itu aja, malah tambah sedikit. Oh. Dari rame, first year terus pada drop, susah kan gitu loh. Ya tapi kita manage. Nah dan biasanya kalau engineering itu semakin lama di tahun ketiga, itu banyak project yang mesti dikerjakan teamwork. Nah aku sering barengan sama dia. Jadi kita mulai pacaran tuh terakhir malahan. Tadinya kita memang teman baik gitu loh. Nah aku ngelihat kayaknya aku being working with him gitu kayaknya bagus gitu. Kayaknya kita tuh cocok gitu loh, kompak. Yeah. Terus kita juga do other business juga barengan. Kayak kita suka jualin digital kamera. Dulu kan zaman tuh digital kamera. Terus handphone gitu, kita jualin, kita beli barang second, kita jualin lagi gitu, laku. Jadi banyak sih yang kita kerjakan juga, terus di market juga aku masih jualan gitu. Jadi emang apa ya, saya merasa cocok aja sih dengan chemistry-nya dapet sama dia gitu loh. Terus aku lihat dia juga, dia kan salah satu owner dari seluruh engineering tuh hanya terpilih 6 orang yang ditunjuk menjadi owner pasnya engineering. Dan dia salah satu yang dapat itu suami yang sekarang. Jadi aku melihat dia tuh sebagai sosok yang selain aku comfortable with, tapi seseorang yang nyaman untuk kita bekerja bareng dan dia sangat pintar. Sih. Dan apa namanya, kamu ngelihat kamu pengen kerja akhirnya berencana punya bisnis bareng dari sejak kuliah itu, bisnis yang sekarang kamu gelutin? Jadi sebenarnya jewelry ini kan aku jualan aksesoris kan pernah satu hari di aku buka gerobak di mall kayak gerobak stall gitulah. Terus ya itu sering aku lakuin kalau libur karena sewanya kan per bulan 2 minggu gitu. Nah terus papa saya dateng Di sana apa di sini nih? Australia. Oh di Australia, oke. Aku jarang mau pulang karena kan lebih produktif lah kalau di sana. Kalau pulang nganggur ngapain? Di sana ya udah papa saya bilang nah kebetulan sebelahnya itu toko jewelry asli. Oke. Toko diamond asli, emas dan diamond ya kalau nggak salah. Terus karena aku jualan di situ sendirian, tiap kali aku kayak titip sama salesnya di situ, orang salesnya ini kalau saya mau ke toilet, gitu. Tolongnya liatin gitu. Kalau nggak kan barang bisa dicuri. Gitu. Terus papa saya bilang, kamu sendirian di sini jualan begini gimana ya? Oke lah, buat nambah-nambah ini tabungan gitu kan. Terus mau nggak suatu hari kayak dia, kayak kamu punya toko kayak gitu ya mau banget dong gitu. Itu kayak wish-nya aku sih gitu. Cuman kayak ngomongnya juga kan cuman asal ngomong sebenarnya kita nggak pernah mikir beneran gitu kan. Setelah aku lulus, aku balik ke Indo, papa sempat ngomong, mungkin dia udah do some research, ngambil diamond tuh dari siapa ya kan, terus produksi dia siapa gitu. Kebetulan ada relasi juga yang mengerjakan bisnis yang ini gitu. Jadi dia bilang, kamu mau nggak sih seriusin jualan pernak-pernik tapi yang bener yang asli. Ya mau banget kalau bisa gitu loh. Tapi kan kita modalnya memang terbatas banget gitu loh. Jadi ya basically ya belum ada modal yang gimana sih. Tapi luckily kan aku memang ada tabungan terus selama aku kerja sama suami, terus aku juga dulu dapat hadiah mobil, aku izin boleh nggak dijual mobilnya itu buat modal ya kan, terus dapat duit angpau kawin semua kita lemparin ke bisnis gitu. Jadi pertama kali aku ajak suami, aku bilang ya kalau kita balik ke Australia kita kerja nih, atau kita mau nggak coba start bisnis bareng. Itu dalam keadaan udah nikah sama suami? Oh, oke. Belum, baru pulang, baru lulus. Terus boleh juga dia bilang gitu kan. Ya udah, kita belum ada mikir nikah. Tapi ya nggak lama setelah itu dia propose kita nikah sih. Maksudnya ya udah bareng kerja kan. Gitu. Oke. Jadi itu awalnya jadi modalnya tuh dari papa juga ada?
Enggak sih. Enggak? Enggak. Justru dari duit kita merit kan, kalau dari tradisi kita kan kita dapat angpau Iya. kawin ya Iya. kan. Itu modalnya. Terus hasil duit kita kerja dulu. Sebab waktu kita kuliah, waktu kita dulu tabungan saya semua saya kuras habis gitu loh untuk modal usaha awal. Wow. Ya. Jadi benar-benar nggak ada dari orang tuamu? Enggak. Jadi dari kalian berdua, Iya. investasi kalian berdua. Kamu nggak sempet trauma gitu ngeliat papa mama yang dulu kerja bareng, terus kamu akhirnya kerja bareng juga dengan suami? Enggak sih. Karena aku melihat dari segi positifnya, di satu sisi kalau urusan rumah tangga kan memang personalnya mereka. Tapi kalau bisnis itu memang profesionalnya mereka sih, kalau aku lihat sih mereka saling melengkapi dan ada istilahnya kalau dibilang, kalau di kita bilangnya ada hokinya gitu loh, mereka berdua itu. Makanya bisa seperti sekarang ya because they work together. Gitu. Ada jodohnya di dalam kerjaan. Tapi dalam hubungan cinta harmonis, ya kalau dalam hubungan Personal. romantisnya mereka ya mungkin nggak begitu cocok ya. Oh, menarik ya karena kamu bisa ngambil positifnya gitu dari pengalaman itu. Oh, gitu. aku emang orangnya positif sih. Aku waktu dulu di high school, waktu awal sekolah year 8 kan, jadi zamannya aku dulu itu kan memang nggak banyak orang Asia atau orang overseas lah gitu. Banyak kan antara mereka bule-bule yang memang orang Australia atau Asian born Australian gitu. Aku sempat dibully karena accentnya aku, bahasanya aku memang nggak lancar kan. Iya. Baru 6 bulan terus langsung ke sekolah private gitu kan. Tapi ya dari dampak dibully itu aku malah kayak berasa aku harus menunjukin kalau kita sekolahnya pinter, dia pasti akan respect kita gitu. Akhirnya aku dapet top mark di kelas-kelas yang kayak seperti maths, science gitu. Aku dapet top mark sampai gurunya pun appreciate aku gitu loh. Jadi itu sih memang waktu itu temen gak banyak awal sekolah. Malah gak bisa berteman ya karena susah untuk adaptasi juga. Tapi momen kesepian gak punya temen, aku manfaatin untuk belajar di library. Jadi aku juga nilainya bagus terus. Wow, emang kamu tapi fighter sih, persisten gitu loh, kekeh ya kan, Aries soalnya. Mungkin. Iya. Terus pas udah bikin usaha pertama itu langsung dinamain Passion Jewelry? Enggak. Apa namanya? Kita nggak start langsung buka toko. Kita awalnya dengan modal sebatasnya, itu cuman kebeli barang-barang kecil satu tepak. Satu kotak gitu aja? Satu kotak kurang lebih 20 pieces. Oke. Dan harganya murah-murah semua. Murah tuh berapa kira-kira? Zaman dulu nih paling 3 juta. Berlian tapi? Iya. Oke. Ya itu kan hampir 20 tahun yang lalu ya. Gitu. Terus? Nah first time kita beli tuh kayak milihnya juga aduh ragu-ragu, takut ya kan, kita mesti bayar kan. Iya. Beli itu terus jual dulu deh keluar kota. Keluar kota dengan networknya suami punya mama. Nah kebetulan dulu mamanya suamiku tuh pernah, dia bisnisnya bukan jualan diamond, tapi pernah jualan teman-teman. Iya. Tapi sebentar gitu loh. Jadi ya udahlah kita coba cara dia dulu. Oke. Di mana itu? Di Tegal. Tegal. Oke. Terus? Kita ada cabang di Tegal sampai sekarang. Sampai sekarang ada cabang di Tegal dan mulai pertamanya di Tegal. Iya. Wow. Terus ternyata kita berapa hari ya di sana di Tegal. Aku ya mungkin satu sisi tuh teman-teman mertua saya mungkin penglaris juga kali ya, ngelihat kita masih muda nih lagi jualan, ya udahlah kita larisin mungkin sistem, tapi kan kita happy, jadi semangat dong ya kan, kita beli lagi lah gitu. Akhirnya tuh berbulan-bulan berjalan seperti itu sambil kita sekolah lagi tentang diamond. Kita sekolah lagi. Kita sekolah diamond, kita sekolah gems, suami lanjut gems. Awalnya di sini, di Adamas, Pak Mahardi. Nah terus lanjut gems, aku lanjut desain, terus lanjut lagi kita online JIA. Oh wow, terus seberapa lama tuh akhirnya yang jualan dari kecil-kecilan sampai akhirnya punya outlet? Waktu itu kita start bulan April 2004 sampai first shop tuh 2005 Januari. Cepet juga dong ya? Iya dalam periode hampir setahun, tapi toko pertama itu di Tangerang. Oke.
di Metropolis Town Square. Ya itu kita sebulan, setiap bulan tuh bisa full 3-4 minggu keliling, bener-bener keliling jualan. Dari barang sedikit, berani lagi, tambah lagi gitu. Wow, dan itu nggak ada utang kan berarti kan? Karena Belum. Nggak, iya dong kan kamu pakai modal kamu sendiri, dijual, untung, jual, beli lagi. Modal berani sih sebenarnya itu. Modal nekat itu sebenarnya. Kita married di 2004 Oktober. Oke. Jadi pada saat kita terima angpau kawin itu kita baru ada modal lagi untuk untuk memperbesar, untuk beli barang lebih banyak. Karena kan kita dapat angpau lumayan tuh, ya kan. Ya itu anggap itu modal pertama kita. Karena yang waktu awal kan ya modal dari dulu saya kerja, terus saya jual mobil gitu kan. Adalah gitu berapa ratus juta kali mungkin ya gitu loh. Tapi ya dapetnya sedikit gitu. Tapi kan kita kulakan lagi gitu. Jadi yang apa kita jual kita beli lagi gitu. Kalau tuh kamu punya toko pertama, waktu itu mimpi kamu ada nggak yang kamu kesebut lagi? Setelah ini apa? Pernah. Apa? Jadi toko pertama aku tuh di Metropolis Town Square, tahu Kak, yang di Modern Land. Yeah. Kenapa di sana? Karena papa saya tuh ada invest satu toko, dia beli toko lah, kios gitu loh. Di situ kan dulu sistemnya beli kios. Sebenarnya di satu sisi saya berpikir kayaknya nggak tepat sih lokasinya untuk kita jualan diamond di situ gitu, karena market yang orang-orang yang datang itu bukan orang-orang yang pembeli berlian. Kalau emas mungkin masih bisa lah, tapi kalau berlian kayaknya belum tepat itu lingkungannya. Karena ini sistem kios beli. Kita buka toko berlian, sebelah mau jual bebek juga bisa, ya kan? Kata kasarnya gitu, nggak terurus lah gitu. Karena ini masing-masing punya toko, punya kios gitu. Tapi nggak apa-apa gitu loh. Optimis gitu. Ternyata kan pada saat saya buka di situ lumayan gitu loh. Karena saya orangnya gini, kalau ada customer udah datang, udah ngeliat, pokoknya nggak akan keluar kalau nggak belanja gitu. Jadi kamu persuade gitu? Iya. Jadi apapun itu caranya, kalau orang udah nanya itu pasti aku harus jualan. Persepsi aku gitu. Jadi pasti transaksi rata-rata harus deal. Gitu. Dan emang sedikit banget yang masuk gitu loh. Yang untuk masuk aja dikit gitu. Tapi ya lumayan gitu loh. Ada aja gitu kan. Terus? Sempat juga ya sejalan dengan waktu, suami itu pada saat aku buka kios pertama, suami tuh masih keluar kota. Jadi kita setelah married tuh dia bisa ninggalin aku keluar kota door to door selama 1-2 bulan. Baru kita ketemu lagi seminggu, kulakan lagi. Jadi dia kerja, aku kerja gitu loh. Jadi dia sambil jualan juga? Aku di toko. Kamu di toko, oke. Aku cuma punya 1 pegawai. Wow. 1 pegawai, 1 security. 1 pegawai pun dulu saya kan nggak ngerti kan rekrut orang gimana, namanya anak baru gede gitu kan, baru lulus gitu kan, belum punya pengalaman kerja. Ada 1 pembantu mama, ikut saya tuh dari saya lahir. Dia punya ponakan, sekolah sampai diploma. Nah anaknya baik, saya tarik gitu jadi pegawai gitu. Cuman ya memang ya trainingnya dari saya sendiri gitu kan. Oke. Iya. Masih ada orangnya? Udah enggak. Udah enggak lagi. Oke. Terus kemudian setelah 1 metropolitan, 1 outlet, bisa jadi ada outlet kedua gimana? Oke. Jadi suami keluar kota terus kan. Itu kita 2005. 2006 kita nekat mau buka di Puri. Toko pertama. Oh, yang waktu di Metropolis itu namanya bukan Passion. Oh. Namanya itu masih agak malu. Apa namanya? Apa namanya? Namanya Ann and I Jewelry. Ann and I. Jadi Ann itu kan Antonio, I itu Irene, Ann and I Jewelry gitu. Norak banget kan? Enggak kok, enggak cheesy. Yang penting masih cinta. Oke. Terus? Udah, akhirnya kita buka, kita mesti punya, terus kita kan tinggalnya di Meruya. Terus setiap kali pasti deket ke Mall Puri kan. Nah ada 1 toko diamond di situ yang tiap kali kita liatin, aduh kapan ya kita punya toko kayak gini. Sebenarnya tokonya juga nggak besar-besar gimana sih, itu toko diamond juga. Cuman bagus tokonya, comparing kita lah gitu. Itu kayak wish sih. Tiap kali aku kayak menyebutkan suatu hal seperti itu kayak terjadi kan. Jadi makanya kita harus punya wish-nya tuh yang kayak kita doain untuk diri kita juga sih. Iya benar. Terus? 2006 saya udah gergetan.
saya kan yakin banget dengan diri saya. Saya yakin, saya bilang gini, yuk kita buka yuk di Puri, saya bilang gitu ke suami. Suami nggak berani karena investasinya lumayan lah gitu loh. Kita sempat menyebutkan hal ini ke orang tua juga tidak didukung karena mereka nggak mau modalin lah judulnya. Mereka modal dari ngapain lah gitu, resiko gini. Akhirnya aku bilang, ini kita ada kesempatan pameran. Kita pameran yuk. Dari kalau pameran ini sukses, aku bilang, aku pasang badan deh gitu. Aku bilang ke suami, gue yang jamin kita pasti keputer. Aku bilang gitu. Suami itu kan orangnya kan pintar, jadi dia kayak perhitungannya lebih nancep dibanding aku. Kalau aku kan main hajar aja. Nah, udah pameran berhasil, sangat berhasil. Pede dong dia. Karena aku bilang dari pameran kita membuktikan trafiknya ada loh. Buying powernya ada. Kita dapat lokasi tergolong bukan lokasi yang sangat strategis di dalam mall itu. Pamerannya di Puri Mall juga? Di Puri Mall. Wow. Terus kan gak lama aku dapat lokasi dong. Tapi ya lokasi yang kita dapat di awal itu tidak strategis. Gak dibilang lokasi yang bagus lah gitu. Tapi kita harus ada konsep. Gak bisa menjadi toko anenai. Karena kalau kita toko anenai, kesannya tradisional banget. Kedua kita mesti punya konsep dari ciri khasnya apa. Jadi lahirlah fashion jewelry. Yang asalnya dari apa tuh passion? Passion ini sebenarnya your jewelry is our passion. Karena apa yang kita limpahkan itu memang passionnya kita gitu loh. Benar-benar kita ngelihat dari detail-detail semua apa yang kita jalankan ini memang penuh hasrat gitu loh, penuh gairah. Jadi makanya lahirlah kata passion. Dulu kata passion ini tidak sepopuler sekarang loh di Indonesia. Even corporate warnanya kan fuchsia. Orang bingung fuchsia itu apa? Apa? Perpaduan pink and purple kan? Ya. Tapi itu warna favorit aku. Aku memang senang warna fuchsia. Pink and purple mix. Oh gitu. Dan itu lahir berarti 2006? 2006 toko pertamanya fashion di Puri. Dan sekarang 2023 ada berapa outlet? Kita ada 3 brand sekarang. 3 brand, oke. Passion Jewelry, Passion Privé, dan Diamond & Co. Total semuanya 34. 34 di Indonesia kan? Di Indonesia. Dan ada di second cities juga, ini yang menarik sebenarnya. Kayak di Tegal masih ada, kalian gak tinggalin kan? Itu sebenarnya exception. Karena kita merintis pertama di Tegal, makanya akhirnya kita punya cabang di Tegal. Karena kita menjaga customer-customer kita juga. Memprovide mereka lah gitu. Nah apa, di situ passion atau? Passion. Ya. Oke, terus Passion Privé dan yang satu Diamond & Co bedanya apa nih, 3 ini? Oke, kalau Diamond & Co itu your everyday diamond. Jadi jewelry yang dipakai bisa buat sehari-hari, lebih ke young moms, millennial gitu. Jadi lebih fun desainnya, lebih simple. Kalau passion jewelry banyak kan ibu-ibu yang udah lebih mature, lebih working career woman gitu, yang lebih appreciate diri kita gitu. Terus buat wedding, punya collection yang seserahan gitu. Itu passion jewelry. Kalau passion privé itu lebih ke more exclusive. Jadi individually crafted, terus each design juga very eksklusif. Kita cuman kasih satu-satu gitu loh, nggak bespoke gitu kali ya. Bespoke, yes. Ya lebih in detail juga, ada bermain dengan color stone juga. Tapi ya emang lebih ke menjual desain yang lebih eksklusif aja sih. Aku pengen ngobrol soal industri itu. Karena itu satu industri yang aku tuh tertarik tapi nggak pernah bisa paham gitu. Karena menurutku it's so expensive, tapi sekarang aku belajar it's actually an investment. Itu yang orang tuh perlu tahu, it's an investment gitu at the end of the day. Kalau marketnya tuh gimana sih sekarang? Market The demand-nya gimana? Selalu ada ya, no matter what. Diamond is something especially wanita, ya kan, yang wanita idamkan gitu. Apalagi kalau sudah ditata menjadi sebuah perhiasan yang cantik gitu kan. Siapa sih perempuan yang tidak suka diamond gitu kan. Apalagi kiblatnya dari zaman dulu, diamond is forever gitu kan, dari the years gitu. Karena itu symbol of love, symbol of keabadian gitu. Jadi diamond itu nggak ada yang second, karena sifat
si diamond sendiri itu memang tidak pernah bisa berubah, nggak seperti kristal lainnya gitu, kayak misalnya gemstone atau batu-batu permata lainnya itu kan walaupun menyerupai berlian, contoh cubic zirconia ya kan, dia kan kekerasannya lembek, dia cuma 4 atau 3 gitu. Jadi kalau kebentur-bentur dikit dia udah penyok-penyok gitu kan. Swarovski juga sama. Kalau diamond kan nggak bakalan gitu. Makanya itu something yang memang dan berlian itu kan memang didapatkan dari dasar bumi yang paling dalam, yang terbentuk lebih dari miliaran tahun, yang dikeluarkan hanya bisa oleh volcano gitu kan. Dan itu kan sudah mental-mental kemana-mana yang akhirnya dicari ya kan, pertambangannya apa segala macam, dan belum tentu dapat yang kualitas bagus. Karena setiap individu berlian itu kan beda. Dia kayak manusia, ciptaan Tuhan. Jadi walaupun mirip tapi tak sama. Walaupun clarity-nya sama nih, misalnya VVS2 gitu ya. Tapi clarity-nya yang satu pinpoint, misalnya sama-sama pinpoint lah jenis clarity. Itu kalau kita sebut bahasa gampangnya tai lalatnya lah, mungkin ya kan. Nah, letaknya pasti beda, nggak bakal sama gitu loh. Jadi setiap individu diamond itu pasti beda karakternya. Oh wow, aku nggak tahu. VVS itu apa tuh maksudnya? Very very small inclusion, dia clarity. Jadi diamond ini kan value-nya dinilai dari 4C kan. Carat itu besar, kecilnya berlian. Clarity itu color itu warna. Dari semakin putih dia semakin mahal, semakin agak kekuningan dia semakin murah. Terus clarity itu kebersihan. Jadi ya sama aja kayak manusia nih. Kalau semakin mulus, semakin cantik, semakin mahal gitu. Mungkin gitu. Iya kan? Kalau kita banyak tai lalat gitu kan, jadi nggak bersih dong ya kan. Jadi nggak enak dilihat gitu, sama aja. Terus cutting itu memang berpengaruh ke brilliance-nya. Jadi kalau cuttingnya harus kristal ini kan rough diamond itu kan bentuknya kan kadang kan nggak selalu bisa di-cut secara proporsional. Kita maksimalkan gimana supaya bisa mendapatkan cutting yang semaksimal sebesar mungkin secara proporsional, secara brilliance-nya. Right. Gitu. Jadi itu nggak mudah, yang kebuang itu kan banyak. Ya. Oh, jadi kalau misalnya berlian gede nih kayak kamu pakai ini. Nah, ini nih berarti tuh ini langsung ini berarti karatnya gede banget karena the size. Ya, ini size-nya 5 karetan, oval shape. Jadi berlian itu boleh dikasih lihat deh nih, kasih lihat ke ininya kayak gini nih tangan kamu. Nah, nih, ini cutnya namanya apa nih kalau kayak ini gini? Oval. Oval. Oke. Jadi cutting itu kan macam-macam. Ada kalau yang umum kan originalnya round dulu, yang bulat. Yes. Habis itu ada fancy shape. Nah, ini fancy cut. Ini oval. Ntar ada emerald, ada cushion, ada hollow, ada princess, macam-macam. Jadi nggak bisa dibilang yang kayak kalau misalnya aku princess atau aku yang love itu artinya lebih murah daripada yang lain, itu nggak bisa dibilang seperti itu dong? Fancy cut lebih murah daripada round. Karena round dia yang real. Round itu yang bulat. Oke. Karena dia satu demands-nya pasti lebih tinggi round, secara brilliance paling banyak lebih bersinar segala arah kan. Kalau round itu kan lebih proporsional. Itu, dan pastinya kalau kita motong dari rough itu juga bisa maksimal. Gitu. Kalau fancy shape banyak yang kebuang gitu. Nah kalau kamu tadi bilang kalau misalnya color diamond itu justru lebih less value, is it? Enggak. No. Jadi maksudnya gimana? fancy color? Fancy color, sorry, yes. Tergantung. Kalau fancy yellow, brown, black gitu itu lebih murah. Tapi kalau yang paling rare, which is susah banget didapat tuh red. Pink kedua paling mahal, blue dan white. Tapi aku suka banget kalau yellow. Yellow bagus. Tergantung, kalau yellownya intense terus dia merata warnanya, itu juga mahal. Bisa lebih mahal daripada round. Jadi quality diamond lebih mahal daripada white. Quality di white pun juga berbagai macam. Kita ada ininya. Jadi sangat detail sih ya. Itu barang kecil tapi sangat detail gitu loh. Dan sekarang yang sangat bahaya itu ada berlian yang dibuat oleh manusia. Yang lab grown. Yes, lab grown. Nah itu yang bahaya. Kenapa? Kalau kita mengetahui kita membeli lab grown is fine. Tapi bahayanya
ya karena produksi terbesar dari Cina. Jadi mereka tuh banyak kan sudah menyebar, tercampur dengan berlian asli. Dan itu tidak bisa dideteksi oleh tester berlian pada umumnya yang di butik-butik. Oh wow. Ya. Jadi itu yang bahaya. Karena akhirnya si penjual pun tidak mengerti, ya kan kalau kita kan mungkin sekolah ya benar-benar ngikutin seminarnya apa, dan kita punya alatnya di pabrik kita namanya itu Syndetect yang kita beli dari De Beers yang bisa mendeteksi itu. Tapi kan orang lain nggak mungkin mau invest itu. Kalau kita kan memang punya keperluan untuk kita punya outlets kan. Kamu jaga kualitasmu juga, iya. Menjaga brand juga. Exactly, jaga brand juga. Udah pernah dapat belum? Tapi banyak. Oh ya, sudah banyak. Dan kita selalu mendemokan itu ke customer kita supaya just be aware. Malah ada banyak yang beli dengan harga berlian asli. Karena harganya itu rata-rata hanya 1/8 dari berlian. Natural diamond. Dari berlian natural ya. Jadi sebenarnya itu bukan berlian palsu, itu berlian juga, tapi lab grown. Jadi dibikin oleh lab. Dimana kalau berlian natural itu terbentuk lebih dari miliaran tahun, ini tuh dalam 1-2 minggu udah jadi. Harganya ya pasti jauh lebih murah. Ya, secara investasi juga nggak ada gitu loh. Ya. Dan itu kayak sebenarnya di satu sisi orang juga jadi nggak appreciate sih. Kalau benar-benar yang ingin menginvestasikan ke berlian ya pasti aku lebih prefer membeli berlian natural. Karena ya sesuatu yang didapatkan dengan susah ya kan. Ya. Sesuatu yang kita tuh appreciate. Tapi dengan adanya lab grown is nothing. For me it's not diamond anymore. Kalau di mata aku gitu. Karena menurut aku nggak kayak pakai berlian. Wow. Ya nggak sih? Iya The feeling is like that gitu loh. Dan kita nggak mau punya feeling seperti itu. Apalagi kita perempuan yang dimana mungkin kita nanti dikasih cincin dari suami atau proposal ring ya kan. Masa sih kita dikasih lab grown kan kayaknya no way lah gitu. Kalau aku dikasih diamond, aku bawa ke tempat kamu dulu nanti. Aku mau cek di lab bener kamu. Gak ya? Aku ini bener nggak nih gitu. Nanti baru kita putuskan orang itu worth it atau enggak. Nah, tapi kamu waktu dilamar sama suami kamu udah dikasih diamond belum pada saat itu? Kecil banget. Oh ya? Aku upgrade sendiri. Sejalan dengan waktu. Ya kan belum punya duit. Iya dong. Kamu nggak minta upgrade sama suamimu? Enggak, otomatis upgrade. Oh my God. Nah sekarang kalau aku mau ngomongin biar orang tahu juga investing in diamond. Sebenarnya kayak gimana? Apakah yang kayak gini nih kalau dibuat invest oke nggak sih sebenarnya? Karena kan banyak yang bilang oh jangan banyak titik-titiknya ntar susah, besti yang clean. Gini, kalau kita beli berlian yang sudah menjadi perhiasan jadi, memang segi investasinya ada gini. Kalau di compare beli dulu sama beli 10 tahun kemudian, pasti harganya berubah. Ya. Tapi resale value-nya itu sama aja dengan kita beli perhiasan yang kita beli produk-produk luxury. Contoh beli tas branded, LV lah, ya semua lah gitu lah. Comparison-nya di situ. Pasti ada harga jatuhnya kalau jual balik. Karena ini sebenarnya kan segmennya udah kelas atas. Itu lebih ke hobi lah ya, lebih ke kepuasan. Beli berlian, perhiasan berlian yang udah jadi ya. Tapi kalau mau invest itu kita ada sertifikatnya di atas, pokoknya berlian yang di atas 0,3 itu udah sebenarnya 0,2an juga udah bisa sih sertifikat GIA. Tapi I recommend 0,3 ke atas lah gitu. Karena kalau udah ada sertifikat GIA, kalau bisa sih GIA lah. Gitu. Ya, GIA itu lebih yang ngeluarin sertifikasi itu. Iya, dari Amerika. Lab ya, dia lab. Itu dari untuk jangka panjang ya ada pasaran yang kita sebut Rapaport Price. Jadi International Price Diamonds. Tuh. Nah itu untuk jangka panjang pasti ada value-nya secara investasi. Apalagi semakin besar diamond itu semakin langka kan. Kita mau apalagi kalau yang benar-benar mau mencari blue diamond atau pink diamond gitu yang benar-benar rare. Itu pasti lebih gila lagi investasinya. Dan itu di perlelangan secara dunia itu laku dan naik harganya. Sama aja kayak beli lukisan yang udah eksklusif, pelukisnya udah nggak ada ya kan, dan harganya udah setinggi langit. Kalau di perlelangan kan pasti laku aja.
Ya sama sih gitu. Cuman bedanya ini bukan buatan manusia, ini buatan alam. Dan susah banget dapetnya gitu loh. Wow. Jadi sebenarnya kayak invest di emas juga, tapi ini more upscale. Yes, tapi kalau emas ini kan masih lebih easy ya untuk dapat pertambangan emas, kan digali sedikit aja udah dapet tuh ya kan. Kalau diamond lebih susah. Makanya ada film Blood Diamond segala macam. Ini traceability-nya kamu bisa nge-track nggak sih? Ini dari mana berasalnya? How do you get it? Gitu-gitu. Enggak ya ininya. Because that's one issue juga kan yang jadi concern-nya orang. Is it like ya namanya film consciously resource gitu? Oh enggak, resource kita tahu. Kita mau beli dari siapa. Karena itu kan banyak black marketnya kan. Kalau kita kan resource-nya udah pasti siapa, perusahaannya juga terjamin. Resource dia pertambangannya juga dari pertambangan sampai ininya kita juga udah tahu gitu loh. Jadi itu memang kita nggak mau sih kalau yang istilahnya berhubungan dengan blood diamonds gitu. Jadi kayak rasa bersalah juga kan. Iyalah. Benar. Usually ada tapi mungkin tidak, ya tergantung orang lah ya. Sama aja kayak barang curian, ya kan kita tidak menerima gitu kan. Kayak misalnya orang mau jual bilangnya BU, tapi kita nggak tahu resource-nya dia dari mana. Kita nggak pernah mau terima barang luar gitu loh. Kenapa? Karena kita menghindari itu. Ternyata itu barang curian gimana? Itu. Wow. Kalau kamu ngelihat ya pencapaian yang udah dilakuin your company sampai saat ini gitu, udah ngelewatin pandemi juga lagi kan. By the way pandemi justru kalian katanya makin laku ya? Nggak dibilang nggak juga sih. Waktu awal pandemik itu kan kita kaget juga ya karena kita kan udah punya pabrik yang kita pekerjakan hampir 500 orang dalam perusahaan kita. Terus tiba-tiba mall semua tutup, ya kan? Terus kita nggak tahu sampai kapan. Itu sempat stres juga. Tuh pasti 2 bulan pertama deh gitu loh. Tapi ya maksudnya aku berpikir positif aja. Pasti ada segi positifnya lah gitu. Setelah 2 bulan kan kita boleh buka tuh 1-2 ya kan yang tergantung teritori kan. Kayak di luar kota udah boleh buka gitu, di Jakarta belum gitu. Tapi dari situ kita jadi lebih berpikir ya. Akhirnya kan kita mengembangkan di online. Aku juga iseng broadcast kenal tetangga gitu kan. Ya terus anak balik lagi yang kamu lakuin kayak dulu berarti kan? Enggak juga sih. Ya in a way kita jadi kenal tetangga yang tadinya sibuk nggak pernah kenalan gitu kan. Maksudnya bukan jualan tapi berkenalan gitu loh. Punya sahabat lah, sahabat tetangga gitu kan. Dulu kan biasa sibuk gitu, kayaknya nggak ada waktu. Terus online kita kenceng. Online lumayan naik, terus kita lihat opportunity banyak toko yang tutup di mall-mall besar. Malah kita approach mall-mall itu kita DP-in dulu untuk buka cabang kita Diamond & Co. Diamond & Co tuh lahir di pandemik. Sekarang kita punya cabang Diamond & Co kurang lebih 18. Jadi kita udah ambilin dulu spot-spot lokasi strategisnya. Wow. Jadi kita dapat hikmahnya juga dari pandemik. Wow. Karena kalau nggak susahnya minta ampun. Dapat lokasi yang sangat strategis di mall tuh sangat sulit. Nggak mudah. Rencananya ini company kamu mau diturunin ke anak-anakmu? Pasti. Buat aku perusahaanku ini harus visi misinya tuh harus bisa sustain dengan skala internasional. Jadi kita punya visi misi ini the fastest growth jewelry company yang the fastest growth di Indonesia dengan skala internasional and sustainable. Jadi prinsip saya sama suami, kita tuh harus punya sistem yang sangat bagus sehingga perusahaan ini tuh bisa berjalan secara otomatis. Sehingga kita tuh nggak perlu relying sama anak-anak kita nanti. Anak kita akan berada di dalam perusahaan ini, tapi kita nggak bisa mengandalkan mereka bahwa apakah mereka able atau nggak able. Kita nggak tahu. Kemampuan manusia kan masing-masing beda-beda. Apakah mereka memang punya sifat yang sangat bagus secara entrepreneur atau memang mereka sangat artistik atau whatever, kita nggak tahu. Tapi yang apapun itu saya dukung
capability-nya anak saya apa, di arah yang mana gitu loh. Dan itu masuk aja sih di dalam perusahaan kita. Sebenarnya kayak mau marketing, kayak mau apa, desain, kayak mau apa, kan masuk aja sebenarnya bisa kita sambungkan. Ya. Cuman tanggung jawab dalam scale perusahaan, ya ini harus udah ada sistem yang baik gitu loh. Ya. Well, Irene, menurutku kamu udah bikin your literally bling empire. And hopefully empire kamu akan Amin, terus semoga berjaya. Oke, terima kasih banyak. Thank you. Thank you so much. Kalau kita ada kebencian, kemarahan kepada orang tua tuh pengaruhnya banyak sekali ternyata di sistem kita. Jadi kayak akhirnya merasa diri nggak layak untuk sukses, nggak layak untuk berhasil. Kalau buat aku tuh mental health itu bukan tunggu parah baru lu datang, nggak. Tapi kayak minum multivitamin aja. Thank you for watching. This program is part of Cauldron Talks. Selain di YouTube, teman-teman bisa nonton di Facebook Watch dan dengarkan di Spotify atau Apple Podcast. Cari Cauldron Talks. If you enjoy it, please share with others.